Mas Yat. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, kita sebaiknya berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang semua. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat bergabung di SMK Negeri 8 Purworejo sebagai siswa baru jurusan TKR ya. Kenapa kok milih TKR ini semua? Apakah karena cita-cita atau apa? Silahkan. Saya senang dengan otomotif, Pak. Senang dengan otomotif. Berarti ada passion di sana ya? Ada. Oke, yang untuk presensi dulu ya sekarang. Yang tidak hadir siapa? Nihil. Oke. Kita lanjut pembelajaran aja ya. Yang pertama, peralatan dan perlengkapan kerja. Ada yang tahu maksudnya apa? Peralatan dan perlengkapan kerja, silakan. Kita di sini sama-sama belajar ya. Jadi saya tidak harus terpaku jawabannya benar. Kalau salah pun saya menghargai karena kita masih sama-sama belajar. Terlebih kalian masih kelas 10 ya. Silakan. Saya, Pak, saya. Ya, silakan. Saya Gunawan, Pak. Ya, Saya coba jawab ya. ya. Itu maksudnya itu peralatan atau alat yang kita gunakan untuk membantu kita dalam bekerja. Kalau di bengkel berarti misal tang, topeng gitu Oh mungkin. ya. Berarti sudah ada pemahaman ya tentang peralatan kerja. Ya, kurang lebih, Pak. Ya. Oke, ini bisa diperhatikan semua. Ini adalah tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi jenis-jenis general tools, yaitu ada hand tool dan power tool. Selanjutnya ada menjelaskan fungsi masing-masing dengan tepat sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya bisa membedakan penggunaan alat berdasarkan jenis dan kebutuhan. Yang terakhir mampu menggunakan general tools dan power tool sesuai SOP. Namun yang terakhir ini mungkin nanti saya gabung ke pertemuan selanjutnya ya, karena mungkin pertemuan ini tidak cukup untuk praktek sekalian. Oke, bisa dicatat yang perlu-perlu saja, ditulis poinnya saja, peralatan bengkel. Seperti yang disampaikan tadi sama Mas Gunawan itu sudah betul ya, untuk membantu perawatan, perbaikan, dan perakitan kendaraan. Jadi diibaratkan itu seperti kita makan nasi ada lauknya. Nah, kalau kita sebagai mekanik berarti ada peralatan yang kita gunakan untuk perbaikan, perawatan, dan perakitan kendaraan. Safety first. Ini sangat penting sekali. Kelas 10 biasanya jangan pernah main-main kalau di bengkel ya. Jangan menggunakan alat sembarangan. Karena berakibat yang pertama ada satu ini kerusakan komponen kendaraan. Rusaknya itu biasanya dol. Jadi kalau misalnya tidak bisa bilang ke saya atau ke toolman saja untuk minta bantuan. Selanjutnya kecelakaan kerja itu biasanya pada mainan kompresor anginnya disemprot-semprot itu jangan asal nyemprot ya. Biasanya ada yang masukin ke telinga itu bisa fatal akibatnya. Selanjutnya hasil pekerjaan tidak maksimal. Setiap teknisi harus paham jenis, fungsi, dan cara penggunaan seperti di tujuan pembelajaran tadi. Ada yang pernah lihat ini alat-alat ini? Mungkin yang punya di rumah. Silakan. Saya ada, Pak. Yang mana? Yang warna merah. Warna merah. Namanya apa, Mas? Grey. Grey, obeng ya. Obeng, ya, Pak. Sudah betul, cuman kurang tepat kalau bahasa kita di pendidikan. Itu kalau bahasa bengkel tidak apa-apa. Selanjutnya, ini saya beritahu, ini adalah general tools. Yang pertama ini ada hand tools, terdiri dari kunci kombinasi, lalu ada obeng, ada palu, ada tang. Selanjutnya ini power tool, yaitu menggunakan tenaga tambahan seperti baterai atau listrik. Nah ini yang terakhir ada special service tools. Cuman untuk ini prakteknya di akhir ya. Untuk besok prakteknya pakai hand tool dan power tool saja. Sebelumnya ada yang tahu pengertian hand tool itu apa? Silahkan.
hand tools. Yang ini mungkin yang pernah pakai di rumah. Saya, Pak. Ya, silahkan. Hand tools itu menggunakan tenaga, Pak, alatnya. Tenaga manusia. Tenaga manusia. Kalau power tool? Kalau power tool itu menggunakan mesin. Oke, yang lain? Ada yang beda mungkin pandangannya? Silakan. Saya belum tahu dua-duanya, Pak. Belum tahu. Iya, Oke, Pak. berarti kita belajar ya, sama-sama Iya, Pak. belajar ini ya. Iya, Pak. Oke, yang belum tahu mungkin bisa dipahami atau mungkin dicatat sebagai pelengkap di catatan. Hand tools adalah alat yang dirancang untuk membantu pekerjaan manusia secara manual. Alat ini tidak memerlukan sumber energi, listrik, atau baterai dan motor. Seperti itu ya. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Yang pertama, kunci ring, kunci pas, kunci kombinasi, obeng, kunci roda, tang, palu, dan kunci shock ratchet. Ada yang pernah punya? Mungkin di rumah? Ada, Yang Pak. mana? Yang ini punya ada? Palu punya. Punyanya palu. Iya. Yang lain kunci roda? Kunci roda ada di mobil, Pak. Ada di mobil. Ada di mobil. Oke. Pernah pakai belum, Mas? Belum, Pak. Belum. Besok ya praktek. Iya, Pak. Oke, ini ada video. Oke, sebelum melihat video ini adalah saya kasih bocor nanti tes akhir ya, tes sumatif itu kalian nanti saya kasih tugas sementara ini dulu buat LKPD untuk observasi di bengkel. Nah, nanti pas tes sumatif itu kalian maju secara individu seperti ini. Bisa diperhatikan. Saya saya dari Ekstra dari Sentra Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu hand tools. Hand tools adalah alat-alat yang digunakan untuk membongkar komponen mesin. Kenapa? Ada gangguan sinyal ya, sebentar. Oke, saya jelaskan aja. Untuk tadi itu mengenalkan hand tool dan power tool. Jadi nanti ada tool book sama ada power toolnya nanti praktek ini namanya apa sama cara penggunaannya seperti itu ya. Oke, lanjut ke manfaat penggunaan. Dari power hand tool tadi ada beberapa manfaat. Yang pertama ini efisiensi kerja, yaitu bisa membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya keamanan, alatnya berkualitas tinggi, mengurangi resiko kecelakaan. Biasanya itu yang sering dilakukan kesalahan kelas 10 itu saking baut ya. Jadi nanti mungkin kalau misal belum pernah pengen coba, minta ditemenin saya atau toolman-nya saja. Selanjutnya hasil yang rapi dan fleksibilitas. Ya, yang paling penting itu fleksibilitas ini karena dia bisa digunakan di berbagai situasi, tidak perlu listrik atau sumber daya lain. Selanjutnya perawatan. Wajib hukumnya kita sebagai siswa TKR itu bersih ya. Bersih dari wear pack-nya dan peralatannya dan area kerjanya. Jadi nanti sebelum praktek itu membersihkan, pas selesai praktek juga membersihkan area kerja, alat kerja, dan diri kita sendiri. Selanjutnya power tools bisa dicatat untuk yang belum paham dan mungkin bisa diperhatikan. Yang belakang perhatikan ya Mas. Power tool itu peralatan kerja yang menggunakan sumber energi eksternal seperti listrik, udara bertekanan, maupun bahan bakar sebagai penggerak. Ya Mas, namamu siapa Mas? Naval. Ini tahu tidak Mas, alat apa namanya? Impact, Bapak. Impact. Sudah pernah nyoba belum? Sudah. Sudah. Impact yang pakai baterai atau yang udara bertekanan? Yang pakai baterai sama. Pakai baterai. Oh ya, berarti sudah ada pengalaman ya? Sudah. Yang lain ada yang belum atau ada yang sudah? Mungkin belum. Berarti nanti sama-sama praktek ya. Oke, ini salah satu beberapa contoh saja. Yang pertama ini ada bor listrik, impact bread, gerinda,
alat poles. Nah, ini saya mau kasih kuis sederhana. Mbak, kamu Mbak, namanya siapa Mbak? Iya, Adelia. Tahu nggak Mbak, yang air gun ini yang mana? air Yang atas atau yang bawah? yang atas, Pak. Yang atas. Iya, Air gun itu yang bawah ya Mbak? Iya. Jawabannya sudah tepat, mungkin belum terbiasa lihat di bengkel. iya, Pak. Nanti kita belajar lagi. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada kompresor. Oke, jadi bisa disimpulkan power tool dan hand tool itu bukan pesaing ya, bukan musuh. Dia saling melengkapi, memiliki keduanya, tidak ada pekerjaan teknik yang tidak bisa diselesaikan. Jadi tidak melulu ini lebih baik, ini lebih baik, tapi biasanya yang lebih baik adalah mengkomunikasikan keduanya. Jadi kita harus tahu kapan menggunakan hand tool, kapan menggunakan power tool. Oke, selanjutnya mungkin saya akan membentuk kelompok. Saya bagikan LKPD-nya. Saya beri waktu 30 menit ya. Oke, sudah selesai ya. Ini saya kasih perwakilan kelompok saja. Untuk kelompok 1, Mas siapa namanya? Mas Arsad. Ya, sebelumnya sudah pernah pengalaman di bengkel belum, Mas? Kalau pengalaman yang banyak belum Pak, kalau Belum. sedikit Ini masih belajar ya? Iya, Iya, tidak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar ya. iya Pak. Oke, dari kelompokmu, contoh hand tool apa, Mas, yang kamu ketahui tadi? Mungkin palu Pak, Palu. Ya. Gunanya untuk memukul atau memasang benda. pasang benda. Ya, Kesimpulan dari apa? untuk kesimpulannya mungkin bisa dijawab kelompok saya Pak Mas Janu, biar sama-sama menjawab. Ya, silahkan. Yang lain bisa memperhatikan. Kesimpulannya, Untuk kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan, ya. diketahui bahwa General Tool sangat penting dalam pekerjaan otomotif. Penggunaan alat yang sesuai dapat meningkatkan efisiensi kerja serta mengurangi resiko kerusakan dan kecelakaan. Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis dan fungsi alat sangat diperlukan di sini. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok B. Silakan. Kalau kelompok A tadi hand tool, ini sebutkan power tool ya Mas, salah satunya saja yang tadi kamu observasi di bengkel. Baik Pak, saya menemukan door listrik dan impact. Pilih salah satu. Bor listrik Pak. Bor listrik, ya silahkan dibaca. Bor listrik itu untuk melubangi kayu, logam, atau dinding. Dia cara penggunaannya itu dicolokkan ke listrik, Ya. sumber tenaganya itu dari tenaga listrik. Oke. Untuk kesimpulannya bisa dibacakan. Baik, kesimpulannya hand tool itu digunakan secara manual dengan tenaga manusia, sedangkan power tool menggunakan tenaga listrik atau mesin. Jadi bor listrik itu termasuk power tool karena dia menggunakan tenaga listrik. Gitu Pak. Oke, berarti ini semua sudah paham ya? Atau ada yang kesulitan untuk memahami dari materi yang tadi tentang tool dan power tool? Sudah paham? Sudah cukup paham Pak. Sudah cukup paham. Oke, itu nilainya nilai secara kelompok ya. Selanjutnya saya kasih tugas esai. Silakan bisa dikerjakan.
Oke, karena waktunya mau hampir habis, tugasnya tetap dikerjakan. Kita ketemu lagi besok Kamis, tapi mengumpulkannya besok Selasa saja ya. Oke, dari pembelajaran tadi mungkin ada yang kesulitan dalam memahami, silakan. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Oke, jadi kelompoknya kolaboratif semua, membuat semua, atau ada yang gandul temannya? Ada satu yang tidur, Pak. Ada satu, siapa? Mas Gunawan. Gunawan. Nggak tidur semalam, Mas? Saya semalam bantu orang tua, Pak. Bantu orang tua. Iya. Lain kali kalau sekolah tidurnya yang jangan malam-malam ya. Oke, saya mau ngasih kesimpulan untuk materi kali ini. Jadi hand tool dan power tool itu adalah sebuah kombinasi alat mekanik di mana hand tool itu menggunakan tenaga manusia dan power tool menggunakan alat listrik. Seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa pertemuan besok. Pertemuan besok kita praktek equipment peralatan bengkel ya. Silahkan disiapkan kembali untuk berdoa. Siapkan pula. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita sebelum pulang berdoa dulu. Doa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.